warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aida Pidana dengan NIM E10024101338 dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan kelas 3F. Kali ini saya akan membahas tentang materi hukum pidana dan kriminologi dari materi pertama dan ke-8. Baik, di sini saya akan membahas materi pertama, yaitu urgensi mata kuliah hukum pidana dan kriminologi. Urgensi mata kuliah hukum pidana dan kriminologi penting karena membantu mahasiswa memahami kejahatan secara lengkap. Hukum pidana menjelaskan aturan perbuatan yang dilarang, jenis hukuman, serta bagaimana menentukan seseorang dapat dipidana, sehingga mahasiswa bisa menganalisis kasus dengan benar dan tetap menjaga hak-hak semua pihak. Sementara itu, kriminologi berguna untuk memahami mengapa seseorang itu melakukan kejahatan dengan melihat faktor lingkungan, pergaulan, ekonomi, dan kepribadian. Jika dipelajari bersama, kedua mata kuliah ini membantu mahasiswa lebih peka terhadap masalah kejahatan, mampu mencari cara penjaganya, dan dapat ikut membantu menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Kedua, yaitu hukum pidana dan kriminologi. Hukum pidana adalah cabang ilmu hukum yang membahas tentang perbuatan apa saja yang dilarang, aturan tentang tidak kejahatan, siapa yang bisa dihukum, bagaimana proses pemberian sanksinya. Ilmu ini membantu kita memahami cara kerja hukum ketika seseorang melakukan pelanggaran. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan dari sisi penyebab, faktor-faktornya. Kriminologi tidak hanya melihat aturan hukumnya, tetapi juga meneliti mengapa seseorang bisa melakukan kejahatan, bagaimana sifat pelaku, kondisi korban, serta bagaimana kejahatan dapat dicegah. Materi ketiga, yakni sejarah hukum pidana di Indonesia. Dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode hukum adat sebelum penjajahan. Pada masa ini, aturan hukum pidana di Indonesia belum tertulis dan dikenal sebagai hukum adat. Setiap daerah memiliki aturan, sanksi, dan penyelesaian sesuai dengan adat dan nilai budaya masyarakat. Tujuan hukum adat adalah menjaga keseimbangan dan harmoni dalam komunitas. Kedua, periode kolonial Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, Indonesia mulai mengenal sistem hukum pidana modern. Belanda memperlakukan WVS atau KUHP yang diadaptasi menjadi KUHP Hindia Belanda. KUHP ini disahkan tahun 1915 dan berlaku pada 1918. Pada periode ini, hukum pidana di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa. Ketiga, periode setelah kemerdekaan. Menuju KUHP nasional sekarang, setelah Indonesia merdeka, KUHP peninggalan Belanda tetap digunakan. Sementara waktu karena belum ada KUHP baru. Meski ada beberapa perubahan kecil, KUHP kolonial tetap menjadi dasar hukum pidana selama lebih dari 70 tahun. Hingga akhirnya pada tahun 2022, Indonesia mengesahkan KUHP nasional sebagai pengganti KUHP kolonial. KUHP baru disusun berdasarkan nilai Pancasila, budaya Indonesia, dan perkembangan hukum modern. Materi keempat, yakni asas-asas implementasi dalam KUHP. 4 asas utama dalam KUHP, yakni pertama, asas legalitas. Tidak ada perbuatan yang dapat ditidakpidanai jika belum ada aturan yang mengatur atau melarangnya. Pasal 1 KUHP. Kedua, asas teritorial. Hukum pidana Indonesia berlaku untuk semua orang yang melakukan tidak pidana di wilayah Indonesia. Pasal 2 KUHP. Yang ketiga, asas nasional aktif. Warga negara Indonesia atau WNI bisa dipidana oleh Indonesia meskipun melakukan kejahatan di luar negeri dengan syarat tertentu. Pasal 5 KUHP. Keempat, asas nasional pasif, yakni hukum pidana Indonesia berlaku bagi pelaku kejahatan di luar negeri jika korbannya adalah kepentingan Indonesia seperti penjabat atau simbol negara. Pasal 4 KUHP. Materi kelima, yakni jenis perbuatan pidana dalam KUHP. Tindak pidana dibedakan menjadi kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan bersifat berat seperti pembunuhan, pencurian, sedangkan pelanggaran lebih ringan seperti gangguan ketertiban. Ada juga penggolongan berdasarkan bentuknya seperti delik formal, material, tunggal, campuran, umum, dan khusus. Klarifikasi ini penting agar penerapan hukum lebih tepat dan adil. Materi keenam, yakni proses penanganan kasus pidana. Prosesnya terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Yang terakhir, yakni eksekusi. Pihak yang terlibat
antara lain yakni polisi, jaksa, hakim, pengacara, sanksi, dan lembaga permasyarakatan. Dasar hukumnya diatur dalam KUHP dan KUHP-HAP dan undang-undang terkait. Tujuannya untuk mencari kebenaran, menegakkan hukum, melindungi HAM, dan memberikan efek jerah pada pelaku. Materi ketujuh yakni upaya pencegahan kasus pidana. Pencegahan kejahatan dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, preventif. Preventif yakni pencegahan kejahatan sebelum terjadi. Yang kedua, represif, yakni menindak pelaku setelah terjadi kejahatan. Yang ketiga, yakni penal, dengan jalur hukum dan sanksi pidana. Yang terakhir yakni non-penal, yakni lewat pembinaan, pendidikan, sosial, dan pencegahan yang baik butuh kerja sama antara aparat dan masyarakat agar lingkungan lebih aman. Materi 8 yakni pencegahan dan penanganan kasus pidana di era digital. Di era digital muncul bentuk kejahatan baru seperti penipuan online, pencurian data, deepfake, dan judi online lintas negara. Masalah yang dihadapi adalah rendahnya literasi digital. Bukti digital mudah hilang dan aparat hukum belum menguasai teknologi forensik. Solusinya dengan meningkatkan edukasi digital, pelatih aparat, perlindungan data pribadi, dan kerjasama antara internasional. Dasar hukumnya antara lain yakni Undang-Undang ITE, Undang-Undang PDP dan KUHP baru, dan Undang-Undang TPKS.